Jadi Syafi'i tidak pernah menyalahkan Hanbali, Hanbali tidak pernah menyalahkan Syafi'i, walaupun di dalam furu' agama mereka tadi berlain-lain yang mengamalkan. Itu. Nah, jadi banyak sekali yang harus kita perhitungkan, lebih-lebih di akhir zaman kini itu. Kadang-kadang itu ziarah kubur itu adalah haram. Padahal Nabi itu sudah menjelaskan, dulu aku haramkan, kemudian aku suruh ziarah kubur. Mengapa? Kalau dulu kamu iman belum begitu mantap. Kalau kamu ziarah kubur, ada harapan kamu akan meratap di kubur. Tetapi kemudian setelah kamu menjadi orang beriman, aku suruh ziarah kubur. Untuk apa? Untuk dapat kamu mengikhtibari bahwa kamu akan seperti itu dulu. Itu isi daripadanya. Tetapi kadang-kadangnya dikatakan ziarah kubur itu bid'ah, membaca Quran di kubur itu bid'ah. Bahkan tidak dikubur saja, di mana membaca Quran tidak sampai pahalanya kepada si mati. Itu adalah hal-hal yang tidak pantas untuk dipersoalkan. Mengapa? Karena agama itu punya alasan banyak. Satu alasannya adalah dalil naqliyah. Dalil nakal itu sendiri Quran dan Sunnah. Yang kemudian dalilnya ada yang disebut dengan dalil akal. Kedua-duanya aku harus tupang menupang. Contoh, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang menjerit, menangis, meratap, merintih, maka mayat yang di dalam kuburnya itu akan tersiksa disebabkan rintihan keluarganya. Sampai tidak? Sampai. Nah, kemudian kalau kita baca Al-Quranul Karim lalu tidak sampai, bersalahan tak di logika? Bersalahan. Mengapa yang buruk disampaikan Tuhan ke dalam kubur, membaca Quran tidak disampaikan ke dalam Al-Quran kubur? Di mana letaknya keadilan Allah Subhanahu wa taala? Jadi harus dipertimbangkan dengan akal, baru kita mengambil keputusan. Nah, maka oleh sebab itu terserah. Kalau baik ziarah kubur, baik. Kalau tidak, boleh. Itu jadinya. Tetapi ingat, bagaimana ziarah kubur itu? Harus kembali kepada yang tadi. Niatnya apa? Maksudnya apa? Hasil yang didapatkan apa? Apa itu kubur tadi? Apakah meratap-ratap? Apa yang menuduh-nuduh? Memburuk-burukkan, memfitnah kubur? Jangankan orang hidup, orang kubur saja tidak boleh itu diburuk-burukkan. Ibu dikubur saya betul dulu, itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah, sekalipun memang ada cacat di mayat itu, lalu kita sebutkan kepada orang lain, itu adalah salah besar. Itu kan pernah diceritakan dulu, sewaktu Imam Malik di Madinah mati seorang perempuan pelacur, jelas-jelas pelacur. Nah, kemudian dimandikan, maka salah seorang dari perempuan yang memandikan itu noibah. Apa katanya? Dituduh, tapuk mayat tadi. Sudah berapa kalikah ini berbuat salah? Ditapuk farad perempuan tadi. Lokek tangannya di situ. Tak boleh dibuka lagi. Nah, tak boleh dibuka lagi. Nah, maka oleh sebab itu, berbagai macam pendapat orang Madinah pada waktu itu. Ada yang mengatakan kubur saja dua-duanya. Nah, ada yang mengatakan tidak mungkin dikuburkan keduanya. Potong saja tangan lokek tadi. Akhir-akhirnya dikadukanlah kepada Imam Malik. Lalu dihakimi oleh Imam Malik, apa tadi yang kamu perbuat? Saya mengatakan begini, berarti engkau menuduh orang ini berzina. Kan jelas-jelas orang ini pelacur. Adakah saksinya? Tidak. Maka oleh sebab itu berarti engkau sudah diingati oleh dosa zina, oleh dosa pelacur. Maka oleh sebab itu engkau wajib didera. Maka dipukullah perempuan tadi sampai 80 kali. Sampai pada pukulan yang ke-80 kali tangannya lopek. Maka untuk itu jangan sampai menuduh orang sembarangan, ya dosanya akan kembali kepada kita. Apalagi menyangkut dengan mencuri, menyangkut dengan keburukan. Sekalipun ia memang ada seperti yang tadi cacat pada mayat, jangan dihina-hina, jangan apalagi difitnah. Itu akan kembali kepada si pelakunya itu sendiri. Itu. Jadi kembali kepada pokok persoalan, bahwa menjadi orang muslim itu tidak mudah, tapi akan terlampau mudah jikalau caranya bisa kita jalankan. Tahu kita caranya, kita tempuh jalannya, itu akan terlampau mudah.
tidak perlu payah-payah, maka petunjuk akan langsung masuk ke dalam hati seperti fadail tadi. Orang yang jahat sekali bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, beliau itu pemberanian. Walaupun itu Allah dialah disebut saja kalau ditunjuk ini tunjuknya oleh Allah berarti mempermudah. Nah, jadi penuhilah kategori dan ketentuan-ketentuan tadi, maka insya Allah tidak orang tadi besar harapan akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala segera, cepat. Ya, tapi kalau tinggal dulu, ada harapan jadi dapat petunjuk, tapi lambat, mungkin 10-20 tahun belum sampai kepada hal-hal yang seperti yang tadi. Betul. Nah, jadi dan barang siapa yang menundukkan akan wajahnya, saudara mendengar saya kepadanya, ada dikatakan menundukkan wajah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Wa muhsin, dianya itu muhsin. Muhsin itu sering diartikan itu berbuat baik, bukan salah. Iya, orang muhsin pasti berbuat baik. Tapi muhsin itu apa akar katanya itu? Ihsan, hasuna, keadaannya itu baik. Ya, itu orang-orang hasuna. Karena ditanyakan kepada Nabi itu huwa ihsan. Jawab Nabi kepada Jibril, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Menyembah kamu kepada Allah tadi seolah-olah Allah itu kau melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu merasakan melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah itu adalah melihat kita. Jadi orang yang muhsin itu selalu merasa di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu merasa di dalam pengawasan yang lain, mulai daripada malaikatnya, hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memperhatikan, tidak henti-hentinya mengetahui. Jadi barang yang mengawasi kita, ego dari kita. Pertama sekali yang mengawasi kita adalah hati kita sendiri. Apa yang kita perbuat kita tahu. Tidak sesuatu kita tahu. Tidak ada seorang musyrik Mekah itu yang tidak tahu bahwa Muhammad itu benar. Alhamdulillah sedang diawasi oleh hatinya sendiri. Tidak ada masyarakat itu kalau ditanya hati kecilnya itu tidak tahu bahwa persoalan pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan terpuji. Bukti bahwa sedang diawasi oleh hatinya sendiri. Nah, maka nanti pada suatu saat itu lembaran itu akan dibuka, akan ditanya nanti di hari kiamat. Dijawab nanti waqi'ah laisa liwaqa'atiha kaziban. Apabila terjadi kiamat, maka pada waktu itu tidak ada lagi dusta. Maka apapun yang tersimpan di dalam hati, yang dikatakan iya oleh hati tetap iya saat itu, yang dikatakan tidak oleh hati tetap hati akan bertindak pada waktu itu. Mulut dikunci, tangan dibelenggu, maka yang akan berbicara adalah kaki, tangan menjadi saksi, mulutnya dibelenggu, tetapi perkataannya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya sendiri. Baik kalau kita di dunia, ya, kalau kita di dunia kita bisa itu menukar balikkan apa yang ada dalam hati dengan mulut kita sendiri. Ya, bisa kita tukar balikkan, yang iya bisa kita tidakkan, yang tidak bisa kita iyakan. Tetapi di situ nanti tidak bisa, maka oleh sebab itu jelas hati kita selalu mengawasi kita, ya, apa namanya itu, ya, memilih kita, mengetahui kita sendiri. Dan kemudian yang mengawasi kita itu adalah malaikat. Yang dicatat itu oleh malaikat, namanya adalah munkar nakir, ya, rakib atid. Ya, menuliskan yang buruk, menuliskan yang baik di sebelah kiri, itu selalu mengawasi kita. Nah, dan yang ketiganya yang tidak dapat tidak yang pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mungkin saja pengawasan diri kita tadi akan salah karena kita manusia. Nah, dan mungkin saja pengawasan malaikat tadi akan salah. Misalnya dituliskan di dalam catatan amal oleh malaikat bahwa seorang tadi banyak berzikir, misalnya banyak salat umpamanya, itu tercatat sadonya. Tetapi benar tidaknya tadi itu tergantung kepada niat dan segala macamnya tadi, itu Allah yang tahu, mereka tidak tahu.
Nah, maka banyak sekali yang tertulis dalam buku malaikat tapi tidak diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah itu disebut dengan hakimnya tertinggi. Sekalipun hati kita mengatakan iya, sekalipun malaikat nanti mengatakan iya, tetapi kiranya niatnya tidak beres, tujuannya tidak betul, maka tidak mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itulah hakim tertinggi. Sekalipun malaikat menidakkan kalau iyo kata Allah, iyo bukan berlaku. Sekalipun malaikat mengiyokan tapi kalau tidak di sisi Allah, maka tidaklah yang akan berlaku. Jadi orang muslim adalah orang yang aktif mengawasi dirinya sendiri dia mengawasi, dan malaikat mengawasi, Allah mengawasi. Tidak ada luputnya daripada rasa pengawasan itu. Itulah orang-orang muslim. Bisa kita bayangkan, kalau andai kata manusia itu memang seperti itu, tunduknya kepada Allah, muhsinnya di dalam kehidupannya, tidak ada kesalahan lagi. Ya, tak mungkin manusia yang berbuat salah, tak mungkin manusia berkata yang bukan-bukan. Mengapa? Karena dia meyakini bahwa dia ditengok, dia diperhatikan, dia dinilai, dan seluruhnya akan dipertanggungjawabkan nanti di sisi Allah. Itulah yang dimaksud dengan jiwa agama. Ya? Jadi kalau udah ada muhsin, bebas saja kita rasanya, itu berarti tidak muhsin. Maka berarti kalau kita sistematiskan, alam semesta itu tergantung kepada manusia. Ya, Allah yang mengatakan seperti itu dalam surah Al-Qur'an tegas-tegas Allah mengatakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Terjadinya kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan tangan manusia, disebabkan ulah manusia, disebabkan tingkah laku manusia. Itu artinya di situ, ya di situ. Jadi itu di situ tangan. Ya, maka berarti alam semesta itu tergantung kepada manusia. Ya, apabila alam tidak menentu, berarti disebabkan karena manusia tidak menentu. Apabila alam jahat, maka berarti disebabkan oleh kejahatan manusia. Apabila dunia ini tidak bisa lagi diharapkan, maka berarti manusianya yang salah. Jadi pesan-pesan seperti itu hendaknya itu didengar oleh orang-orang berkuasa. Apa artinya? Ingin memperbaiki alam, jangan alamnya yang dipikirkan terlebih dahulu, tapi pikirkanlah manusianya. Ingin memperbaiki manusia, pikirkanlah bagaimana tingkat kemuslimannya. Ingin mencari kemusliman manusia, ajaklah mereka tadi kepada muhsin. Artinya orang-orang muslim dan muslim itulah yang akan membuat dunia tadi menjadi baik, alam tadi akan menjadi baik. Nah, sehingga dikatakanlah Muhammad itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Baiknya alam itu tergantung kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selagi ajaran Muhammad itu masih bisa diteteskan ke dalam jiwa setiap pribadi, maka manusia akan baik. Kalau manusia sudah baik, maka jadilah alam tadi akan menjadi baik kembali. Itulah sebetulnya. Nah, jadi kalau kita rumuskan, tidak payah untuk memperbaiki dunia. Tidak usah jalan tolnya dipikirkan, tidak usah jembatan layang yang dipikirkan dulu. Bukan tidak boleh, boleh saja memikirkan itu, tapi jangan lupa memikirkan kemusliman dan keihsanan setiap pribadi manusia yang hidup di alam dunia itu. Maka saat itulah dunia akan menjadi baik. Ini kita perkecil. Bapak kecilnya bak dunia lah yang kita itu, negara kita sendiri. Selagi pemimpin mengarah kepada yang dua itu, di samping dia berpikir tentang jembatan layang, berpikir tentang jalan tol misalnya, kemudian dia berpikir pula tentang kemusliman dan keihsanan rakyatnya, pemimpin-pemimpin, maka pada saat itu besar kemungkinan akan tercapailah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masih besar itu enggak kita itu yang punya tanggung jawab seperti itu. Perkecil lagi sampai ke rumah tangga, kita harus mampu
ya, membina rumah tangga kita menjadi baik. Pikirkanlah setiap anggota keluarga kita bagaimana kemuslimannya dan bagaimana keihsanannya. Nah, masih payah kita lain, pikirkanlah diri sendiri. Setiap diri wajib memikirkan itu, bagaimana supaya menjadi muslim, bagaimana supaya menjadi ihsan di dalam kehidupannya. Ternyata kalau manusia tidak mampu lagi diajak kepada muslim, tak mampu diajak kepada muhsin, tapi yang diri kita mampu menjadi orang yang muslim, menjadi muhsin, maka apapun yang akan terjadi, yang diri kita tetap akan selamat. Kalaupun negara tidak mampu untuk menjadikan rakyat tadi menjadi Islam, muslim dan muhsin, bukan Islam ya, tetapi kalau keluarga kita mendapatkan nilai muslim dan muhsin, yang keluarga itu jadi apapun alam tadi itu, yang keluarga kita tetap akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kunci-kunci itu harus kita lakukan. Nafaqadis tamsaka bil urwatil wusta, tegas dimulai oleh Allah dengan kata-kata qad. Qad itu adalah huruf taukid, maka sesungguhnya benar-benar orang yang sudah muslim dan sudah muhsin itu sudah berpegang teguh, itu berpegang kokoh itu di bubur yang tidak akan putus-putusnya, yang tidak akan ungkai-ungkainya. Urwatil wusta ibaratnya. Sehingga di dalam batang kaji kita sudah menjelajah itu dengan baik. Ya, alhamdulillah batang kaji kita lepas serak-serak, lalu mulai mengumpulkan balik. Alhamdulillah 3 hari yang mantau sudah berhasil balik untuk disatukan, diperbaiki. Cuman belum bisa dikasetkan. Ya, belum ada kesempatan untuk mengasetkan. Sebab mengasetkan itu perlu waktu. Apa sebab? Kadang-kadanglah dikasetkan itu dari awal tadi sampai separuhnya kita disentuh oleh batang kaji yang kita baca. Akhirnya terganggulah bacaan kita pada waktu itu. Rasulullah ulang kali. Lah 5 kali dan coba. Yang pertama sekali sampai sepertiga daripada batang kaji itu dikasetkan, direkam itu dengan handicap, dengan MP3, tetapi sampai sepertiga kita disentuh, akhirnya bacaannya terganggu. Rasulullah diulang sekali lagi sampai ketiga. Tadi pagi maaf 2 kali dan mengulang dalam kesepian, kesunyian di surau 2 kali. Yang pertama sekali persis sampai separuh batang kaji diungkapkan, awak sudah disentuh dari batang kaji, bacaan terganggu, maka salah, tapi perlu diulang kembali. Bila kesampainya nanti dari awal sampai akhir betusnya itu tergantung pada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti barangkali tadi akan kita kembangkan balik di dalam majelis taklim. Di dalam batang kaji itu salah satunya yang tadi sudah kita baca dan berulang kita baca, mungkin sebagian kita sudah menghafal. Ya, nak selamat jo santoso, maka carilah jo Quran. Nan baloka banaana nan banahu pakai saraf cukup dimantik, maknanya itulah Al-Quran. Ya, Quran itu tidak cukup hanya sekedar dibaca. Ada nahunya, ada undang-undangnya, ada sarafnya, ada mantiknya, ada maknanya. Nah, seperti Yuslim tadi. Apakah akan kita artikan itu hanya dengan beragama Islam? Tidak, itu makna yang terkandung dalamnya, makna yang terkandung di dalamnya. Apa yang terkandung dalam? Menyerah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian sarafnya, Yuslim tadi itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu Yuslim. Ya. Itu memfaedakan kepada istimrar, selalu, terus menerus, tidak pernah berhenti. Fi'il mudhari' itu makai masa sekarang lagi yang akan datang. Jadi semenjak mulai kita mengaji seperti yang ini, tidak henti-henti lagi kita menyerah sampai kapanpun, sampai kepada terakhir kehidupan kita nanti Muslim menyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran itu banahu basaraf cukup dimantik maknanya. Banyaklah ilmu-ilmu yang lain yang mendukung itu, tapi tidak mungkin disebutkan di dalam Quran kaji. Cuma itu yang disebutkan. Ada nahu, ada saraf cukup dimantik maknanya. Dan kemudian Al-Quran itu sudah dicontohkan dengan sejelas-jelasnya. Bak upama kayu godang di nagari. Jadi
Quran pun ibarat seperti kayu godang bidadari, tapi manusia tak mau berlindung ke Quran, tak mau pelajari Al-Quran, akhirnya kepanasan. Berbeda Bapak dan Ibu. Kalau andai kata orang-orang yang benar-benar mempelajari Al-Quran itu dingin kehidupannya, santai kehidupannya, ya, tidak keras kehidupannya, tidak mudah stres, tidak mudah apalagi itu macam-macam terjadi putus asa apalagi. Ya, itu kalau kita mempelajari Al-Quran. Mengapa? Karena kita sedang berlindung dengan Al-Quran itu. Disadari atau tidak, asal mau mempelajari Al-Quran itu, maka justru kedinginannya itu akan didapatkan oleh siapapun dia. Nah, itu makanya disebut apa dengan majelis taklim kadang-kadang. Dan majelis taklim itu kalau kita bawa kepada muslim dan muslim tadi, namanya itu sebetulnya adalah majelis zikir. Jadi membaca Quran, mempelajari Quran seperti yang ini, kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat banyak yang ditugaskan untuk itu. Allah menugaskan malaikat untuk mencari majelis-majelis zikir. Ya, maka pada suatu saat ditanya malaikat tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di suatu pagi kira-kira ya pertukaran siang dengan malam, malaikat tadi ditanya itu, kemana kamu tadi atau kemarin? Ya, dia jawab nanti ke malaikat, aku menemukan ahli zikir, majelis zikir itu di surau Darul Ihsan. Contoh. Nah, lalu apa saja yang dibuat oleh mereka itu? Dia bertasbih memuji engkau, yang menyebut kebesaran engkau, dia menanam rasa kebenaran engkau di dalam hatinya. Dengar oleh kalian wahai malaikatku, maka orang itu sudah aku bebaskan dosanya daripada dosa yang dahulu sampai dosa yang akan datang. Nah, lalu malaikat pada waktu itu memprotes, ya Allah, ada di antaranya orang-orang yang duduk di situ tidak dengan sepenuh hati, cuma datang saja ke situ, tak mengerti apa tujuannya. Lain dia. Pada waktu itu juga Allah menjawab, siapapun yang berada berarti dia sudah terlindung daripada azabku. Itu yang kita harapkan. Itu makanya kita sebut kalau benar-benar dari hati kita mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita sudah terjamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan banyak cencong, banyak cencongnya, cari yeten rasukan hebatnya, rasukan santiang, ya. Nah, kecil orang bertoleh ke hujung dahan, kamu selalu menyampaikan seperti itu. Sudah sewajarnya kamu menyebut seperti itu dalam pengajian. Maka dicari, tapi tidak ada satupun yang bertahan di bidang apapun, di bidang pengajian, apapun namanya. Angit ciri ayam, ya. Jalan gak sebulan 2 bulan mati, jalan gak sebulan 2 bulan mampus, itulah yang terjadi. Jadi maka untuk itu jangan pikir-pikir panjang, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah secepatnya. Jadi berarti sudah berpegang teguh dengan tali Allah. Namun kita tidak boleh memastikan karena kepastian di tangan Allah. Maka Allah menjelaskan wa ilallahi aqibatul umur, seluruh urusan itu akan dikembalikan kepada Allah. Allah itu yang akan menentukan. Itu makanya tadi kalau kita mampu mengisi kehidupan kita dengan 3 hal. 1, niat, 2, kesucian, yang ketiga istiqamah. Ada harapan, kita tidak bisa memastikan karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan kita akan mendapatkan rasa tadi walaupun dalam waktu yang lama. Kalau ditambah 2 lain, apa tadi tambahnya 2? Masalah. Tambah mulai, maka berarti ada harapan kita secepatnya akan mendapatkan nilai-nilai rububiyah. Apakah yang kesebutannya? Ada harapan kita secepatnya. Orang itu disebut dengan sudah berpegang teguh dengan tali Allah. Maka orang itu Allah lah yang akan menentukan kapan waktunya, bila masanya akan turun ke dalam hatinya, yaitunya rasa. Karena di dalam Islam rasa itulah yang paling menentukan. Tidak ada artinya ucapan Alhamdulillah kalau hati kita tidak merasakan menyanjung, merasakan lebih orang yang kita anggap lebih. Tidak ada artinya lidah kita memuji seseorang
kalau di dalam hati kita terletak suatu cacat tentang orang itu kepada kita. Itu. Nah, dikarenakan itu sudah digambarkan di dalam kaji, bak umpama kayu godang Quran itu terbukti memang seperti yang tadi. Ya, tanaman Allah je Muhammad. Tak ada manusia, tak ada itu orang yang bisa menumbuhkan Al-Quran itu, menanam Quran itu, mengadakan Quran itu kecuali Allah Muhammad. Adam tak bisa, Sulaiman tak bisa, Nabi Nuh tak bisa. Yang bisa adalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Apakah karena nabi-nabi yang lain itu tidak suci? Suci, tapi kemungkinannya tempatnya belum pas. Tak mungkin diturunkan kepada Adam Quran selengkap ini aturannya, sedangkan Adam hanya hidup berdua dengan Hawa dan hanya anak-anaknya. Nah, belum mungkin Al-Quran ini diturunkan aturan yang selengkap ini kepada nabi-nabi sebelumnya. Tapi setelah sampainya di Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad adalah orang maksum, memang pantas turun Al-Quran gayanya, dan kemudian umatnya Nabi Muhammad tadi sudah kompleks, ya tak ada lagi masalah-masalah yang tidak ada, maka perlu Al-Quran tadi diturunkan. Jadi maka oleh sebab itu tanaman Allah je Muhammad. Nah, urek menjelo kasyarugo pucuk melembai awan biru, itulah Al-Quran. Apa artinya itu? Kalau kita kali tak akan pernah habis untuk dikali. Dan kan ditemui apa kalau dikali? Bersuola urek isinya, berurek rukun dan anam berisi ma'rifatullah. Makin dikali dalam-dalam, semakin jelaslah makrifat, semakin terjadilah makrifat, pengenalan yang sesungguhnya tentang Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dilalai sampai kate, dipanjang sampai kate, maka babani katonan qadim itu yang jolong pertama kita temui adalah kata yang qadim, yaitu lafadznya, bacaannya. Al-Quran itu kata yang qadim, kata yang sudah dikatakan sejak dulunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru diturunkan 14 abad yang lampau kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batangnya hadis Nabi, kayu tadi, batangnya hadis Nabi. Tak mungkin Quran itu kalau tak ada batangnya. Nah, badahan rukun yang 5, rukun Islam, jadi 5 dahannya. Syahadat, perlu pengajian itu, salat, puasa, zakat, haji dan lain, dan 5 itu rukun Islam kita istilahkan. Karena kata Nabi tadi dalam hadisnya, batangnya bunyal Islamu ala khamsin, didirikan Islam itu atas 5 perkara. Itulah yang jadi rukun iman ini. Nah, sudah dahan boleh rantiang, barantiang suruh jotogan. Tak sedikit suruh, tak sedikit larangan. Bukan 5 itu saja, itu dahannya cuma. Tapi tak tanggung-tanggung itu berapa larangan. Ya, tak terhitung. Rantiangnya sangat banyak sekali. Badaun dan sunat-sunat. Daunnya itu adalah ibaratkan seperti hal-hal yang sunat-sunat. Tak tanggung-tanggung itu. Ya, baru bersuah nan ranun. Ya, batang kuat je budidaya. Budidaya itu adalah tali ikatan perhubungan silaturahim. Buahnya kato nan bona. Kok basuh nan ba itu. Yo dikali dalam-dalam. Yo lan dipanjat dilalai sampai kate. Bumi sajo langit kan cewang. Di dunia aman santoso. Santoso dunia akhirat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi semakin jelas bahwa untuk memperbaiki dunia, perbaiki manusianya, untuk memperbaiki manusia adalah dengan Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku-buku jadikan itu sebagai rujukan. Pendapat orang lain jadikan itu sebagai rujukan. Kamu pernah dapat kritikan itu? Buya Kamal